Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami IG Manufacturing. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang suatu proses pelaksanaan yang bertujuan untuk mengetahui kekuatan atau hasil testing dari suatu material beserta kode standarnya. Yang pertama itu ada destructive testing. Destructive testing adalah pengujian dengan merusak alat pada material yang diuji dengan cara merusaknya. Tujuan dari destructive testing adalah memahami ketahanan suatu material dengan merusak agar dapat mengetahui apakah material kuat jika ditekan, tarik, dan dilengkungkan, sehingga menciptakan material yang berkualitas nantinya. Dan di destructive testing ini ada beberapa macam jenis. Yang pertama ada tensile test. Tensile test ini adalah salah satu cara untuk mengetahui sifat mekanik dari suatu material dengan cara pengujian tarik. Nilai kekuatan dan elastisitas dari material uji dapat dilihat dari kurva hasil uji tarik. Selain kekuatan dan elastisitas, sifat lain yang dapat diketahui sebagai berikut. Yang pertama ada kekuatan luluh dari material, yang kedua keuletan dari material, dan yang ketiga kelentingan dari material. Berikut adalah standar-standarnya. Ada ASTM dan ISO. Kurang lebihnya seperti ini. Dan selanjutnya ada compression test. Compression test berfungsi untuk mengetahui besar tekanan kompresi pada tiap silinder mesin. Alat ini sering sekali digunakan oleh mekanik saat menservis kendaraan atau saat melakukan diagnosa masalah mesin ketika tenaga yang dihasilkan mesin kurang optimal. Kurang lebihnya standarnya seperti ini, ada ASTM dan ISO. Dan yang selanjutnya ada hardness test. Hardness test merupakan salah satu cara untuk mengetahui kekuatan atau ketahanan suatu bahan atau material. Pada dasarnya, pengujian kekerasan dilakukan dengan menekan sebuah indenter dengan lebih keras sifatnya dari bahan uji dengan beban dan jangka waktu tertentu, kurang lebih 10-15 detik. Bekas tapak tekan pada permukaan benda uji diukur dan untuk menentukan nilai kekerasan dengan cara gaya tekan dibagi luas tapak tekan, hardness atau uji kekerasan. Dan standarnya ada ISO dan ASTM. Dan selanjutnya ada sini ada flexural test. Flexural test ini untuk mengukur kekuatan fleksural. Kekuatan fleksur adalah ukuran dari ketahanan terhadap patahan. Ketika suatu sampel ditekuk atau diflex, polimer mempunyai flexural strength jika dia kuat saat dibengkokkan. Next. Berikut adalah kode standarnya, ada ASTM, ISO, dan IPC. Berikutnya ada Kirby Impact Test. Kirby Impact Test ini adalah uji kecepatan regangan tinggi, standar yang menentukan jumlah energi yang diserap oleh material selama rekahan. Energi yang diserap adalah ukuran ketangguhan tarik material. Di sini ada kode standarnya itu ISO dan ASTM. Berikutnya adalah temperature impact test. Di sini pada uji tumbukan Charpy, ketangguhan yang tidak konstan untuk material tertentu tapi sangat bervariasi dengan suhu. Pada suhu tinggi, banyak material memerlukan tingkat energi yang signifikan untuk menyebabkan rekahan. Namun, pada suhu rendah, material yang sama ini mengalami rekahan yang energi tumbukannya sangat kecil. Fenomena ini disebut transisi ulet ke getas dan terjadi secara tiba-tiba pada suhu spesifik material yang disebut suhu transisi. Tidak semua bahan menunjukkan suhu transisi yang ulet hingga rapuh. Namun, bahan yang memiliki suhu layanan lebih tinggi dari suhu transisi jika bahan tersebut akan terkena benturan. Berikut adalah kode standarnya, itu adalah ASME.
Selanjutnya juga ada fatigue test. Fatigue test ini adalah secara terminologi adalah kelelahan, yaitu kerusakan material yang diakibatkan oleh adanya tegangan yang berfluktuasi yang besarnya lebih kecil dari tegangan tarik maupun tegangan luluh atau yield. Material yang diberikan beban konstan. Mekanisme perpatahan fatigue pada umumnya diawali dari permukaan bahan material yang lemah, yang kemudian akan merambat ke bagian tengah dan akhirnya bahan tersebut akan mengalami pepatahan. Next. Berikut adalah kode standarnya, yaitu ASTM dan ISO. Selanjutnya di sini ada crepe fracture test. Crepe fracture test yang dimaksudkan untuk mengetahui ketahanan logam terhadap beban dan suhu tinggi yang konstan dengan cara mengetahui sifat mulur logam serta mengetahui mekanisme yang terjadi pada logam. Komponen tersebut akan putus. Next, kode standar yang digunakan yaitu ISO dan ASTM. Di sini juga ada relaxation test. Relaksi tegangan adalah penurunan tegangan yang diamati sehingga respon terhadap tegangan yang ditumbuhkan dalam struktur. Ini terutama karena menjaga struktur dalam kondisi tegang. Untuk beberapa interval waktu yang terbatas dan karenanya menyebabkan sejumlah regangan plastik. Kode standar yang digunakan yaitu ASTM. Selanjutnya ada cupping test. Tes cupping adalah metode pengujian yang diterapkan dalam industri pengerjaan logam dan digunakan untuk menentukan injektilitas lembaran logam dan strip. Untuk kinerja tes cupping pada lembaran logam, pukulan gambar bulat ditekan ke lembaran logam terjepit sampai retakan muncul. Tes cupping digunakan untuk menilai keterbacaan gambar. Kode standar yang digunakan yaitu adalah ISO. Selanjutnya, non-destructive testing. Non-destructive testing adalah teknik analisis yang dilakukan untuk mengevaluasi suatu material tanpa merusak fungsi dari benda uji tersebut. Selanjutnya, yaitu ada ultrasonic testing. Ultrasonic testing adalah yang tertua dan yang paling umum. Sejak tahun 1940-an, hukum-hukum fisika yang mengatur propagasi gelombang suara melalui bahan padat telah digunakan untuk mendeteksi retakan tersembunyi, void, porositas, dan diskontinuitas internal lainnya dalam logam, komposit, plastik, dan keramik. Kode standar yang digunakan yaitu adalah ASTM, ISO, dan NDTEC. Next. Baiklah, selanjutnya untuk NDT ada Dye Penetration Inspection. Dye Penetration merupakan metode NDT untuk mengetahui adanya ada atau tidaknya rek pada awal atau semisal. Prinsip kerja dari metode Dye Penetration adalah menggunakan cairan penetran dengan memanfaatkan kemampuannya yang bisa melewati celah diskontinuiti serta developer untuk mengangkat kembali cairan yang merusak dan retakan. Dengan begitu cacat pada material dapat terdeteksi. Next, berikut kode standar yang digunakan terdapat pada ISO dan ASTM dan juga ada ASME.
Selanjutnya yaitu magnetic particle inspection. Pengujian ini digunakan untuk mendeteksi cacat yang terletak pada permukaan atau sedikit tubuh permukaan benda yang bersifat magnetik atau memiliki sifat magnetan tinggi. Next. Lalu kode standar yang digunakan ada ISO, ada ASTM. Next. Jadi column testing metode ini pada prinsipnya bersama dengan tetapi medan listrik yang dipancarkan dari arus listrik bolak-balik kita ada track apa medan listrik akan berubah dan perubahannya itu akan membaca pada output ada impedance. Kemudian EDI saat ini menggunakan induksi elektromagnetik untuk mendeteksi kelemahan hubungan. Berikut kode standar yang digunakan dan STM. Sekian presentasi dari AG Manufacturing. Jika ada kekurangan mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.